Hai, balik lagi bersama aku di channel Huam Teknologi. Pada kesempatan kali ini aku ingin share kepada kalian bagaimana cara melakukan pendaftaran atau apply pada program rekrutmen bersama BUMN yang biasa kita kenal dengan RBB. Nah, rekrutmen bersama BUMN ini merupakan salah satu program dari FHCI, salah satu program juga inisiasi dari Kementerian BUMN untuk bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi semua lapisan masyarakat, baik itu dari lulusan SMA, SMK, D3, S1, S2, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan untuk kalian bagi yang masih pertama kali atau udah beberapa kali melakukan pendaftaran dan masih mengalami kebingungan atau kendala, kalian bisa melakukan beberapa langkah yang perlu ataupun penting untuk diperhatikan. Lalu bagaimana cara melakukan pendaftaran di RBB tersebut? Baik, sebelum video tutorial ini kita mulai, kalian boleh subscribe channel Huam Teknologi karena channel ini membahas tentang tips teknologi biar kalian semua nggak gaptek. Baik, terima kasih udah subscribe channel ini. Semoga rezeki kalian lancar selalu dan sukses untuk kalian semua. Amin. Baik, yang pertama adalah silakan kalian buka. Di sini adalah rekrutmen bersama atau di sini .fhcibumn.id, kalian bisa ketikkan ini ataupun bisa ketikkan juga di sini mengenai rekrutmen bersama BUMN. Untuk websitenya itu di sini rekrutmen.bersama.fhcibumn.id. Nah, di sini ini sebelum aku jelaskan lebih detail, ini sebagai disclaimer aja. Di sini aku ingin sedikit review aja, mengulas mengenai apa aja yang perlu diisi, apa aja hal-hal yang penting untuk bisa kalian lakukan. Karena memang di sini aku udah apply kebetulan dan data-datanya yang udah apply itu nggak bisa diubah. Maka dari itu aku di sini hanya sebatas melakukan review. Baik, yang pertama di sini adalah sebelum melakukan login atau masuk ke website ini, kalian perlu register terlebih dahulu di sini. Oh ya, sebagai salah satu catatan juga agar lebih mudah untuk bisa digunakan, kalian bisa menggunakan perangkat desktop seperti komputer ataupun laptop. Dan untuk koneksi server kebetulan tidak terlalu berat seperti periode RBB sebelumnya dan ini cukup cepat untuk diakses, jadi kalian jangan takut, jangan ragu. Baik, di sini kalian bisa isikan mengenai nama lengkap kalian, misalkan seperti ini. Nomor KTP-nya berapa? Alamat emailnya apa? Ini sebagai salah satu contoh aja untuk mengulas sedikit atau review dan mengetikkan password di sini. Oke, nah ini kita masukkan captcha answer yang ada di bagian sebelah kiri, kita pastikan. Lalu saya menyetujui ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Setelah itu kita tekan register now untuk membuat akun dan nantinya akan muncul notifikasi ataupun alert bahwasanya untuk melakukan pengecekan email. Nah, setelah dikirimkan dalam bentuk email, ini masuknya itu cepat banget, sekitar nggak lebih dari 1 menit. Kalau misalkan kalian itu lebih dari 1 menit, kalian bisa tunggu sebentar. Nah, ini salah satu contoh email aktivasi akun dari website rekrutmen bersama BUMN tersebut. Nah, ini ada salah satu data-datanya dan kalian tekan aktivasi akun untuk bisa melakukan login atau masuk ke dalam website. Apabila dari kalian ini tidak melihat suatu email masuk dari FHCI BUMN, kalian bisa tunggu sebentar yang pertama. Atau kalian juga bisa cek folder spam. Takutnya barangkali itu nanti bisa masuk ke folder spam dan kalian itu nggak notice terkait email aktivasi akun ini. Oke, kalau udah di sini maka kita perlu tekan login atau masuk. Jadi untuk username, email, password, untuk email dan password kalian itu harus benar-benar sesuai dan hafalkan agar tidak lupa saat login. Oke, ini emailnya, lalu ini password, dan ini kode captcha yang ada di sebelah kiri. Kita tekan login. Baik, di sini kebetulan aku udah login dan di sini ada sekilas atau kilasan mengenai posisi yang aku apply dan perusahaannya itu apa. Kalian bisa lihat. Dan di sini juga ada progresnya. Di sini untuk proses registrasi dan seleksi administrasi yang pertama.
Nah, kalian scroll ke bagian bilah sebelah kiri. Di sini ada berbagai macam menu: lamaran saya, daftar riwayat hidup, lowongan, kotak masuk, dan frequently asked question. Kalian masuk ke bagian daftar riwayat hidup. Jadi nanti di sini kalian itu nggak perlu menyiapkan berkas seperti kurikulum vitae. Nah, nanti akan kita input secara manual di website ini. Jadi kalian itu siapkan data-datanya aja yang dibutuhkan, sehingga nanti tidak perlu bolak-balik untuk membuka file ataupun dokumen. Jadi file-file yang penting aja kalian siapkan sedini mungkin, serapi mungkin, agar pengisiannya itu bisa lebih cepat. Karena itu untuk proses rekrutmen BUMN itu biasanya berlangsung dan itu tidak akan jauh berbeda antara RBB yang sebelumnya, selanjutnya, dan kedepannya. Baik, yang pertama di sini kalian akan mengisikan beberapa macam biodata seperti nomor KTP tadi udah di awal, terus juga ada nomor HP, tempat lahir, tanggal lahir, dan lainnya. Silakan kalian isi sesuai dengan data pribadi atau biodata kalian. Dan di sini nanti kalian isikan mengenai alamat KTP dan alamat domisili. Sesuaikan alamat sesuai dengan KTP dan domisili kalian sekarang itu di mana. Apakah sesuai dengan KTP masih sama ataukah domisili kalian itu berbeda? Nah, nanti bisa kalian sesuaikan berdasarkan dari provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, dan juga kode pos. Baik, setelah itu nanti akan muncul isian yang selanjutnya akan ada pendidikan. Silakan kalian isikan pendidikan terakhir. Nah, di sini kebetulan aku mengisikan pendidikan dari jenjang sarjana ini di salah satu universitas di wilayah Banyumas. Di sini sifatnya itu swasta. Terus jurusannya atau program studinya apa, nomor induk mahasiswa ataupun nomor induk siswanya silakan kalian isi. NIS itu untuk kalian lulusan SMA ataupun SMK. Terus juga IPK atau nilai rata-rata ujian sekolah, status kelulusan, dan juga tanggal ijazah. Silakan kalian isi selengkap mungkin karena di situ ada format yang wajib diisi. Jadi jangan sampai kalian lewati. Begitu untuk poin pendidikan. Selanjutnya di sini ada pengalaman kerja. Silakan kalian bisa inputkan bagi kalian experience atau pengalaman. Di sini kalian bisa menuliskan beragam pengalaman yang setidaknya itu relevan dengan posisi yang akan kalian apply di RBB ini. Kalian bisa menyisipkan berbagai macam pengalaman kerja, job desk-nya apa, achievement-nya apa, terus juga ada status pegawainya, jabatan, tanggal bekerja, dan lain sebagainya. Silakan kalian isi dengan selengkap mungkin. Setelah mengisi sedikit mengenai pendidikan, pengalaman kerja, dan nanti itu kalian juga akan memasukkan data keluarga. Yang terpenting adalah kalian silakan input untuk data status keluarga itu ayah, terus juga ada ibu, terus pekerjaannya apa aja, namanya siapa, dan juga nomor telepon yang bersangkutan. Setelah itu ada pengalaman organisasi. Silakan kalian isi bagi yang punya pengalaman organisasi, pengalaman volunteer, ataupun pengalaman sosial lainnya. Kalian bisa isikan di sini karena itu menjadi salah satu nilai plus. Bagi kalian yang memang pernah berorganisasi, tentu cara berpikirnya berbeda, cara pendapatnya berbeda, dan kalian kalau punya pengalaman di sini silakan tuliskan, jangan lewatkan bagian pengalaman ini. Nama organisasinya apa, levelnya bagaimana, jabatan, tanggal awal menjabat hingga tanggal akhir, dan juga tanggung jawab yang dilakukan. Bahasa asing, karena kebetulan yang di sini banyak di note atau di notice itu adalah kemampuan bahasa Inggris. Pastikan bagi kalian itu menguasai bahasa asing dan jauh lebih secure lagi itu salah satunya adalah TOEFL. Untuk skor minimalnya adalah 500 ataupun 450 itu udah paling aman. Kalau misal kalian itu skor TOEFL-nya masih rendah di bawah 450 itu nggak menjadi masalah. Itu tetap kalian bisa inputkan atau masukkan karena ini juga menjadi salah satu poin plus. Karena kamu mau bekerja keras, karena kamu mau ngebelain untuk ikut dan berbayar, karena TOEFL itu sistemnya itu sertifikatnya berbayar, jadi nggak gratis. Apalagi yang resmi itu bisa sampai ratusan ribu gitu ya.
Nah, ini salah satu usaha juga dari kalian itu dan perlu kalian cantumkan. Sertifikasi pendukung juga wajib kalian untuk lampirkan di sini. Ada sertifikasi yang berupa kegiatan-kegiatan ataupun program yang menyertakan sertifikasi, siapa lembaga atau perusahaan yang mengeluarkan sertifikasi tersebut, dan ini tentunya sangat-sangat menjadi suatu poin plus tersendiri bagi kalian karena memang ini salah satu indikator bahwa kamu itu senantiasa aktif untuk bisa terus mengasah skill begitu ya, mengasah knowledge dan juga senantiasa untuk mendevelop diri agar nggak ketinggalan zaman. Terus di sini ada juga pelatihan, kalian bisa isi pelatihannya apa, penyelenggaranya siapa, tahun sertifikasinya berapa, dan tahun akhirnya berapa, kalian bisa isi. Selanjutnya ada juga prestasi. Prestasi itu kalau kalian punya prestasi untuk RBB kali ini itu prestasinya kalau nggak salah itu 2 macam, nasional dan internasional. Silakan kalian isi kalau misalkan kalian punya. Kalau misalkan nggak punya, nggak menjadi masalah karena ini juga bukan suatu kewajiban. Terus juga yang terakhir itu adalah dokumen kelengkapan. Di sini silakan kalian masukkan itu setidaknya ada beberapa dokumen, ada KTP, ijazah, transkrip nilai, SKCK, dan yang terakhir itu adalah sertifikat pendukung. Jadi silakan kalian isi selengkap mungkin. Baik, kalau misalkan udah mengisi semua biodata tadi, mulai dari pendidikan, pengalaman kerja, terus sertifikasi dan lainnya, kalian masuk ke bagian lowongan untuk melihat berbagai macam lowongan yang available dari berbagai macam perusahaan BUMN yang tersedia. Di sini juga ada beberapa macam filter atau bagian yang bisa kalian gunakan. Di sini kalian bisa simpan atau save lowongan. Di sini kalian bisa save, nanti akan masuknya ke bagian lowongan tersimpan. Terus di sini kalian bisa mencari posisi, misalkan kalian itu fokusnya di marketing, kalian bisa fokus di marketing, fokus di audit, bisa fokus di audit. Perusahaannya apa? Di sini ada berbagai macam, puluhan atau bahkan ratusan perusahaan di sini kalian bisa search ataupun cari. Terus bidang pekerjaannya apa, terus jenjangnya apa. Di sini karena ada SMA, SMK, kalian bisa gunakan sortir ini. D3 untuk diploma ataupun vokasi, S1 ataupun D4 dan juga S2. Terus di sini jurusannya itu apa? Tergantung dari program studi atau jurusan kalian sebelumnya saat menempuh pendidikan di kampus ataupun sekolah. Oke, di sini juga ada 2 macam bagian, ini kuota penuh dan juga kuota tersedia. Untuk kuota penuh itu adalah kuota yang sudah full, sudah terisi. Jadi ini menjadi salah satu catatan tersendiri juga bahwasannya untuk bagi kalian itu kalau misalkan udah dibuka RBB rekrutmen bersama BUMN, setidaknya kalian juga harus ancang-ancang secepatnya itu untuk bisa mengisi atau mendaftar akun terlebih dahulu, mengisi CV yang ada di website dan mempersiapkan diri untuk apply ke posisi tertentu. Karena kalau misalkan posisinya itu kuotanya udah penuh, nah ini kuota pendaftarnya 2000 dan pendaftarnya juga udah mencapai kuota limit 2000, itu kita nggak akan bisa melamar atau apply ke posisi ini lagi. Dan itu menjadi salah satu risiko. Jadi ini mirip kayak SKS begitu ya. Kalau misalkan ambil suatu SKS di dalam peralihan semester tentu akan rebutan. Nah, ini juga kita akan rebutan sesuai dengan skill ataupun kompetensi yang kita minati. Dan di sini udah ada beberapa posisi dari beberapa perusahaan yang kuotanya itu udah limit ataupun penuh. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, kalian di sini fokuskan ke kuota tersedia. Kalian bisa pilih di sini ada banyak banget. Kalian bisa save ataupun detail, tapi jangan terlalu lama berpikirnya, takutnya nanti akan terisi oleh orang lain. Dan di sini juga ada berbagai macam halaman. Di sini ada sekitar puluhan halaman yang bisa kalian lihat posisi yang available ataupun posisi yang terbuka. Sebagai salah satu contoh, misalkan, nah di sini itu ada, misalkan seperti ini. Kita masuknya ke, misalkan sebagai salah satu contoh aja,
Staf pengadaan. Nah, ini staf pengadaan dari PT Brantas Abipraya Persero ini di bidang logistik, supply chain, aset, dan general affair. Di sini untuk jenjang S1, D4, dan teknik sipil. Kita coba untuk klik detail. Untuk cara membaca lamarannya itu lowongannya itu sebenarnya mudah. Kita itu di sini dikhususkan atau diprioritaskan itu untuk posisi ini di perusahaan ini, itu bidangnya ini, jenjangnya itu dikhususkan diprioritaskan S1 dengan kuota pendaftar itu 1000. Terus juga jurusan yang diprioritaskan atau diutamakan itu adalah teknik sipil. Jadi kalian pastikan untuk apply ke posisi yang memang dibutuhkan atau sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan maupun jenjang pendidikannya. Terus juga di sini ada syaratnya, jenis kelamin, terus juga ada status pegawai. Di sini ada dua macam, pegawai kontrak dan juga pegawai tetap. Ada minimal IPK, maksimal usia, kota penempatan, ada yang di seluruh Indonesia, terus juga deskripsi pekerjaannya apa, terus requirement-nya bagaimana. Kadang di sini requirement ada yang membutuhkan sertifikat bahasa Inggris, misalkan itu TOEFL-nya minimal 450 ataupun 500. Terus di sini ada keterangan pengalaman, apakah bisa untuk fresh graduate atau minimal 2 tahun pengalaman, keterampilan khusus, dan kebutuhan umum. Jadi kalian nanti silakan untuk compare posisi-posisi yang ada dan nanti dikerucutkan. Misalkan kalian itu menemukan 9 posisi yang cocok bagi kalian. Nah, 9 posisi tersebut dilihat yang paling cocok itu bidangnya apa, jenjangnya sesuai enggak, terus juga jurusannya sesuai enggak, kalian srek atau enggak sama status pegawainya dan requirement di sini. Kalau misalkan kalian belum punya TOEFL minimal 500, berarti kalian harus sortir lagi dari 9 lamaran yang tersedia, 9 lowongan yang tersedia, kalian sortir hingga mengerucut 5, 3, dan nantinya fokus pada satu lowongan yang siap kalian apply. Jadi nantinya itu adalah salah satu mix and match, karena ini by system, dan pastikan itu juga pendaftar masih tersedia dan belum memenuhi kuota. Baik, itu salah satu contohnya. Nah, ini kita bisa melihat berbagai macam posisi yang ada, dan ini lamarannya itu untuk lowongan diupdate setiap hari ataupun secara berkala tergantung dari kebutuhan masing-masing BUMN. Di sini ada catatannya, jadi kalian baca secara seksama. Terus juga ada frequently asked questions. Dan sebelumnya ini menjadi hal yang penting sebelum kalian itu membuat akun ataupun apply. Di sini ada berbagai macam frequently asked question yang perlu dipertimbangkan. Untuk periode-periode sebelumnya itu biasanya RBB bisa mengizinkan satu orang untuk apply 3 posisi di 3 perusahaan yang berbeda. Tapi semakin kesini di akhir tahun 2022, terus juga di sekarang 2023, untuk masing-masing pelamar itu hanya diperbolehkan apply satu tempat atau satu posisi aja di satu perusahaan. Kalian bisa baca di bagian ini. Apabila muncul notifikasi gagal untuk email verifikasi, bagaimana jika lupa password. Nah, terus perjanjian PKWTT dan PKWT kalian juga harus ketahui karena ini merupakan pengalaman profesional, kalian bisa baca. Terus saya tidak bisa mengunggah data pendukung itu karena apa? Apakah udah sesuai PDF, JPG, terus ukurannya itu sudah mencukupi dan tidak over di lebih dari 1 MB. Terus ada banyak apakah bisa menggunakan SKL. Terus setelah upload ulang dokumen tidak muncul. Jika belum pernah mengikuti TOEFL bisa atau enggak. Nah, itu ada jawabannya semua. Terus bagaimana cara mendaftarnya.
Kalian bisa lihat, nah di sini yang salah satu yang terpenting juga, apakah bisa melamar lebih dari satu posisi? Tidak, pelamar hanya bisa memilih satu posisi aja. Jadi pastikan data dan dokumen pada daftar riwayat hidup telah benar, karena pelamar tidak dapat mengubah data apapun setelah apply. Apakah berlaku sistem gugur juga dan lainnya, kalian bisa baca di frequently asked question secara seksama dan hati-hati. Nanti kalau misalkan udah masuk ke bagian lamaran saya untuk melihat status progres, detail jadwal mengenai posisi yang kita apply dan juga perusahaan yang kita apply. Itu ada beberapa bar yang kalian perhatikan. Jadi begitu, sangat mudah banget bagaimana cara untuk mengikuti kegiatan rekrutmen bersama BUMN ini. Semoga sukses untuk kalian semua, semoga menjadi yang terbaik bagi kalian semua, amin. Jadi begitu untuk cara melamar di RBB ini. Apabila dari kalian ada yang ingin didiskusikan, silahkan drop aja di kolom komentar, nanti kita diskusikan bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Huam Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips teknologi biar kalian semua gak gaptek. Baik, terima kasih udah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video yang lain. See you.